Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan jika ada yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui tuntunan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengenal agama Allah, yaitu agama Islam, agama yang merahmati seluruh alam ini. Saya Lucky Marantika, mewakili kelompok 13 mata kuliah ilmu budaya dasar yang membahas tentang materi hakikat dan makna lingkungan bagi manusia dan kualitas lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Kelompok 13 ini terdiri dari saya sendiri, Lucky Marantika, dan Muhammad Lalan, serta Faruk Sura. Nah, masuk ke pembahasan. Dalam istilah keislaman, ada yang disebut dengan hablum minallah, hablum minanas, serta hablum minal alam. Nah, kita akan membahas hablum minal alam. Hablum minal alam merupakan hubungan antara manusia dengan alam. Nah, alam yang akan dibahas di sini adalah lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang lain yang menempati lingkungan tersebut juga. Lingkungan dapat berbentuk lingkungan alam ataupun lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Gunung, lautan, hutan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Nah, lingkungan ada yang fisik dan ada yang non fisik. Yang fisik adalah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Sedangkan lingkungan non fisik merupakan lingkungan sosial budaya di mana manusia itu berada. Lalu, apa arti penting lingkungan bagi manusia? Dalam makalah yang telah kami buat, kami mencantumkan 5 arti penting lingkungan bagi manusia. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia berada, tumbuh, dan berkembang biak di atas bumi sebagai lingkungannya. Dan yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia. Yang keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Dan yang kelima, manusia memperbaiki, mengubah, serta menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Jadi Tuhan telah memberikan kita lingkungan, yaitu telah menciptakan bumi serta isinya. Lalu manusia sebagai makhluk yang berpikir mengolah kembali lingkungan itu agar terciptanya suatu hal yang baru dan terbentuknya peradaban. Seperti itu. Nah, itu merupakan tadi adalah makna lingkungan bagi manusia yang telah saya paparkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kualitas lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Yang pertama ada hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Penduduk pada dasarnya adalah orang-orang yang tinggal di suatu tempat secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupannya. Nah, kini kita telah hidup di zaman yang modern. Kita hidup dinaungi oleh suatu negara atau pemerintahan. Nah, ada penduduk negara. Penduduk negara adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara, tunduk pada kekuasaan politik negara dan menjalani kehidupannya di bawah tata aturan negara yang bersangkutan. Nah, apa saja hal yang berkaitan dengan penduduk negara? Yaitu meliputi aspek kualitas penduduk serta kuantitas penduduk. Kualitas penduduk mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian.
Sedangkan aspek kuantitas penduduk yaitu mencakup jumlah, pertumbuhan persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Pertumbuhan penduduk akan selalu berkaitan dengan lingkungan hidup. Maka segala aktivitas akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup tersebut. Dari aktivitas tersebut akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya adalah apa? Yaitu pembangunan jalan-jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolir, penghijauan, penanaman turus jalan. Perubahan yang positif dari lingkungan tersebut tentu dapat memberikan keuntungan, sumber kesejahteraan bagi penduduk. Selanjutnya ada efek negatifnya juga. Apa efek negatifnya? Yaitu kerusakan lingkungan hidup. Seperti efek dari pembangunan jalan tersebut membelah salah satu hutan. Dampaknya apa? Ada banyak sekali macam-macam pohon yang ditebang untuk pembangunan jalan tersebut. Nah, kesejahteraan hidup penduduk sangat ditentukan oleh kualitas penduduk yang bersangkutan. Kualitas penduduk mencerminkan kualitas insani dan sumber daya manusia yang dimiliki. Selanjutnya ada hubungan lingkungan dengan kesejahteraan manusia. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Kini, bagaimana manusia mengolah lingkungan tersebut? Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan sebagai berikut. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, dan melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi kita mengolah lingkungan tersebut dengan bertujuan positif, biarpun ada beberapa dampak negatif yang muncul setelah kita mengolah lingkungan tersebut. Tetapi melalui kebijakan yang dinaungi oleh negara, maka akan ada peraturan-peraturan yang harus ditaati saat kita mengolah lingkungan tersebut. Maka dari materi yang telah saya paparkan sebelumnya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah lingkungan adalah faktor penting dalam kehidupan manusia dan sangat bermakna untuk penghidupan kita. Karena lingkungan merupakan suatu media di mana manusia hidup, tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Nah, itulah makna lingkungan bagi manusia dan kualitas lingkungan bagi kesejahteraan manusia yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.